Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan hari ini kita akan bahas mengenai restoran ya, sebuah cafe, restoran rumah makan yang luar biasa. Kings Kerang, makanan para raja, namun harganya sangat merakyat sekali. Nah, untuk mengenal King Kerang ya, seperti apa resto yang dibangun oleh Bu Mayuni, ya, selamat pagi, sudah berkenan hadir di studio Tribun Medan, dan ada juga Pak Riki ya, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Sales Nasional Indonesia ya, selamat pagi. Datang juga yang selalu support untuk UMKM dan sales untuk seluruh Indonesia. Siap Pak, selalu siap terus untuk bermanfaat untuk banyak orang. Selamat pagi Bu Mayuni. Pagi Pak. Nah, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita saksikan video mengenai Kings Kerang. Audio Jungle. Luar biasa, Bu Mayuni ya. Ini sebuah pencapaian atau sebuah karya yang sangat luar biasa, di mana Kings Kerang ini dibangun pada saat pandemi juga ya, Bu ya. Benar. Ini bagaimana sejarahnya, Bu, bisa membangun sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Kita tahu selama pandemi ini kan tekanan ekonomi, tekanan bisnis sangat luar biasa ya. Kalau kita tidak aktif, tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, mengalami kesulitan. Dan luar biasanya lagi adalah sampai sekarang sudah 6 ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Sudah 6. Itu sejarahnya seperti apa Bu? Awalnya sih kita ingin membantu orang yang susah ya Pak ya, karena kan dalam kondisi pandemik juga banyak yang tidak kerja, apalagi anak yang putus sekolah karena tidak kemampuan orang tuanya ya. Jadi kita dari situlah pengen membantu banyak orang, makanya kita buka resto ini. Awalnya terinspirasi untuk membantu banyak orang supaya kehilangan pekerjaan ini ada yang bisa ditingkatkan lah ya. Setidaknya mereka dapat bertahan untuk kehidupan selama pandemi dulu ya. Nah, mengenai perkembangannya sampai menjadi 6 itu bagaimana Bu ya? Tentunya ada resep atau ada makanan. Ibu senang masak ya? Senang juga sih sebenarnya. Karena senang masak itulah jadinya kita kayak mana gitu ya, kalau kita tuh punya usaha sendiri gitu di bidang kuliner gitu kan. Dan waktu pas kita pun pernah makan di restoran yang kayak sejenis seafood, itu kan sangat mahal ya Pak ya. Nah, jadinya kita gimana kalau misalnya untuk kalangan bawah itu bisa menikmati gitu. Dengan menu yang sama, tetapi harganya bisa kualitasnya tetap bagus gitu ya. Bagus ya. Nah, ini sebuah misi yang mulia juga ya, di mana sahabat Tribuners ya, membangun sebuah bisnis resto dengan makanan yang value-nya enak ya, tapi harganya terjangkau dan merakyat. Nah, tapi harga terjangkau, enak, itu sebuah kombinasi yang sulit, Bu, ya, tidak mudah ya. Sebenarnya biasa identik kalau enak itu mahal, apalagi seafood ya. Nih ya. Ini paradoks ini. Cita rasanya enak, kualitasnya bintang 5, tapi kok harganya bisa kompetitif gitu. Ini luar biasa. Ini adalah, kalau saya katakan, adalah sebuah inovasi dan disruptif ya. Disruptif, kita merubah cara-cara yang sudah ada, tetapi kita bisa memberikan deliver value yang atau nilai-nilai yang bagus. Nah, ini sedikit bocoran. Caranya bagaimana ya? Kok bisa Bu Mayuni bisa create sebuah resto yang bagus,
dengan seafood biasa identik dengan mahal, tetapi bisa diberikan harga yang sangat terjangkau dan merayat. Ini strateginya apa? Nah ini kebetulan sih Bu Mayuni tuh di awal-awal tuh kita selalu koordinasi tuh Pak. Koordinasi tuh sama konsep awalnya tuh beliau ini ingin menawarkan pasar yang baru karena sebenarnya ini Pak, yang seafood itu rentannya yang harganya yang tinggi gitu kan. Jadi beliau tuh gimana ya bisa memberikan protein yang baik untuk masyarakat, terutama yang lebih tahan pandemi benar. Kalangan ini membuat imunitas lebih benar tuh supaya sehat terus kan. Tapi yang middle tuh bisa ngerasain tuh. Kalau misalnya yang harganya tinggi nggak bisa masuk, nggak bisa beli juga. Nah ya sudahlah, ya intinya sih di situ Pak. Untungnya minim, nggak apa-apa, tapi kita ngambil untungnya. Niatnya mulia terus. Iya, ini misi yang mulia. Niatnya mulia. Nah itu sih Pak. Jadi dia Bilo ini coba racik saus yang yang memang benar-benar racik sendiri tuh. Itu tes lah, berapa banyak kali tes? Mungkin ada 10 atau berapa kali lah Pak ngetes saus itu. Jadi bisa memang masuk. Ibu masak, tes lagi ya. Sampai ketemu racikan yang pas. Yang pas. Nah, ini keunggulannya apa, Bu Mayuni? Di Kings Kerang ini, resto ini. Keunggulannya sih di sausnya ya, Pak. Kalau semua kerang saya rasa sama semua. Oke. Cuman di rasa saus itu. Ada berapa jenis saus? Saus itu ada 4. Ada 4 ya? Padang, asam manis, tiram, sama lada hitam. Padang, asam manis, tiram, sama lada hitam ya. Itu memang berdasarkan survei itu memang yang paling banyak diminati ya Bu ya? Orang senang ya? Iya, orang yang paling senang Padang. itu saus Padang. Kalau untuk anak-anak biasanya sih asam manis. Asam manis ya. Jadi begitu datang ke resto, udah tahu ya, kalau anak yang mereka senang yang asam manis. Asam manis. Jadi kalau yang untuk pedas, ya mereka bisa pilih yang Padang. Yang pedas, yang Padang sama lada. Kalau saus tiram yang so-so lah ya. Iya, yang nggak pedas. Netral gitu. Netral ya, tapi dia ada aromanya. Iya, benar tuh. Nah, ini keunggulan dari restonya Kings Kerang Bu Mayuni itu keunggulannya di saus ya. Di saus, Pak. Di saus itu ada 4 ya tadi ya. Ada 4 pilihan. Jadi semua family, sahabat Tribuners, silakan ya. Bagi yang belum mencoba Kings Kerang itu silakan. Ada 6 lokasi ya sudah saat ini ya. Itu di mana aja, Bu? Silakan sampaikan ke Tribuners, boleh Bu. Kalau di Medan itu ada di Ring Road. Di Ring Road ya, yang belum di kunjungi depan silakan ya, di depan SPBU dan Kindonat. Di Gajah Mada itu Jalan DI Panjaitan. Di Panjaitan. Belakang Sibolang ya? Di belakang Sibolang. Kalau di di STM itu di Simpang 4 Al-Falah. Di Johornya itu pas di Jalan Karya Jayanya. Dan satu lagi di Jamin Ginting. Sudah hampir semua yang daerah-daerah keramaian itu sudah terisi ya Bu Mayuni. Satu lagi di luar Medan tuh di Binjai Pak. Oh di Binjai, itu di salam dari Binjai itu Pak. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Nah ini salam dari Binjai ya. Iya kalau di Binjai itu kita di Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Arah ke Kebun Lada ya Bu ya. Arah ke Kebun Lada ya. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Teman-teman Binjai, sahabat Tribuners yang Binjai. Salam dari Binjainya sudah sampai tuh salam dari King Kerang berarti. Silakan coba, ada 4 saus yang luar biasa. Nah ini keunggulannya saus benar ya? Iya. Bagaimana Bu bisa menciptakan sebuah keunggulan yang luar biasa? Terpikir ya biasanya kan murah identik dengan ingredients atau resepnya pasti agak tipis ya. Ini enggak. Kita nggak ada itu makanya tadi kita nggak ada mengurangin rasa dari sausnya tuh nggak ada, bahan-bahannya juga tidak ada. Ya dengan bahan itu kita ngambil keuntungan dikit Pak, makanya kita nggak terlalu banyak terlalu bisnis minded karena niatnya itu aja Pak. Supaya bagaimana seluruh masyarakat Kota Medan, bisa makanya sekarang udah tersebar, bisa mengkonsumsi protein yang baik melalui seafood, tapi walaupun harganya murah, tapi tidak murahan. Nah itu konsepnya Bu Mayuni itu. Sahabat Tribuners ya, ini sebuah tagline yang luar biasa, murah. Tapi bukan murahan, value-nya nilainya tinggi ya, cita rasanya tinggi. Nah, keunggulannya ada saus yang kalau dikatakan saus ini sudah teruji, itu banyak yang misalnya yang sudah makan menjadi langganan, datang lagi ya, datang lagi tuh. Kita punya pelanggan
kita punya pelanggan tuh biasanya Pak, kalau sudah coba mereka insya Allah sih balik lagi gitu, lagi ya Bu ya. Jadi pun kalau misalnya ada pun berkali-kali pelanggan itu udah tahu, jadinya udah langsung pesan mau saus Padang gitu langsung. Itu memang best seller untuk saus Padang di King Medan sukanya pedas kan? Oh iya, jelas. Pedas sukanya pedas saus Padang, kalau nggak saus lada hitam ya Bu ya. Lada hitam juga ada. Tapi kalau bawa anak, mulai itu asam manis sama tiramnya. Sama tiram. Oke. Jadi one stop untuk family Anda ya. Iya. Silakan menikmati. Nah, ini selain saus, artinya kalau yang namanya seafood kan fresh itu sangat penting. Benar. Ya, itu bagaimana menjaga supaya maintenance ini menjadi bagus, sehingga saya tidak tahu tentang industri seafood ini secara detail ya. Namun logikanya adalah kalau yang namanya seafood itu harus fresh ya Pak ya. Benar. Apa yang saya sampaikan benar? Iya benar. Harus fresh, baru begitu fresh pasti dia lebih aromanya lebih segar. Nikmat, lebih segar seperti itu. Saya pernah diajak tuh ke rumah produksinya Bu Yuni tuh yang di Belawan, rumah produksinya. Nah, itu produksinya tuh makanya saya yakin tuh Pak bahwa ini tuh bisa besar karena apa? Benar-benar beliau ini menjaga baik kualitas, baik kebersihan. Di sana tuh sampai 5 kali untuk dicuci, dicuci bersih. Karena kerang ini kan rentan lumpur segala macam. Nah, itu direbus lagi. Di sana tuh udah direbus lagi. Jadi dari nelayan tuh begitu merapat itu langsung turun langsung ke rumah produksi, tim Bu Yuni itu udah langsung cuci ya. Rebus, bersihkan, cuci lagi, baru rebus setengah matang, baru bilas sampai 5 kali tuh Pak. Memang benar-benar baru packing. Itu Bapak waktu survei waktu saya survei ke diajak Bu Yuni nih. Saya kan mau tahu juga nih. Gimana ya cara produksinya sampai segitu. Saus pun seperti itu saya lihat sendiri itu. Dan menjaga higienitas, kemudian menjaga kebersihan juga itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting ya. Nah, itu dari Belawan itu biasanya rentang waktunya berapa lama ya? Ataukah harian, hitung harian atau bagaimana supaya mendapatkan fresh? Nah, dia malam tuh kan? Oh, malam. Malam udah mulai nelayan tuh mulai balik. Oke. Subuh mulai merapat. Setelah itu barulah tuh proses-proses nyampe ke dermaga. Dermaga dulu ya. Dermaga, kemudian dibersihkan sampai 5 kali ya. 5 kali sampai kemudian rebus setengah matang, kemudian bersihkan lagi. Packing. Setelah dibersihkan, rebus setengah matang, packing, baru airnya dibersihkan, di packing, kirim ke restorannya. Ke cabang-cabang. Sesuai dengan cabang-cabangnya. Oke. Dan itu daily ya? Harian ya? Harian. Tapi yang nggak direbus tuh, yang nggak bisa direbus tuh yang apa? Yang kayak itu ya Pak, seafood. Selain keras ada apa? Ada kepiting. Ada kepiting ya. Ada cumi, kerang, kepiting, cumi, baby octopus, terus sama lobster ya. Lobster juga bisa. Ada lobster nggak murah loh Pak. Lobster air tawar Pak. Lobster kan identiknya mahal. Betul. Kepiting apalagi Pak? Kepiting lagi ya. Cumi lagi. Cuminya kita pun yang gede-gede itu. Oke. Baby octopus baby octopus Pak. Waduh, luar biasa ya keunggulannya sahabat Tribuners ya. Saus ya di King's Kerang, restonya King Kerang punyanya Bu Mayuni ini, keunggulannya adalah saus yang setara level yang luar biasa ya. Itu mungkin bisa dikatakan bintang 5 juga ya sausnya. Ya. Sausnya bintang 5, ada 4 varian, yang suka pedas maupun yang suka manis, family bisa. Betul. Dan kemudian ada kerang, ada cumi, baby octopus, ada kepiting, lobster lagi ya. Lobsternya tapi air tawar. Lobster air tawar ya. Oke. Nah, ini keunggulannya kan banyak ya, fresh, cara penyajian, dan kemudian standarisasi kualitas ya, kebersihan dan sebagainya itu sudah teruji langganan datang. Itu perlu reserve nggak Bu untuk datang ke resto atau langsung datang on the spot? Terkadang kalau waktu penuh ya? Waktu pas weekend itu mau reserve. Oh, mau reserve ya. Oke. Dan untuk reserve-nya bagaimana ya Bu? Biasa ke bagian admin. Bagian admin atau telepon ada bisa dihubungi. Instagram. Nanti kadang dari Instagram admin, aja ya. Instagram. King Kerang tuh. King Kerang Instagram, yang ingin menikmati silakan King Kerang, cari Instagram, phone untuk reserve ya. Di semua tempat bisa reserve ya. Bisa. Oke. Nah, Bu, ini quality dapat. Kemudian dari segi saus, dari segi seafoodnya dapat ya. Seafoodnya dapat. Nah, tadi ada dicerita di awal bahwa
makanan para raja, tapi harganya merakyat. Iya. Ini sekarang kita ceritakan dulu harganya. Seperti apa merakyatnya, Bu? Mungkin ada gambaran sedikit lah ya. Mulai dari harga berapa gitu ya? Iya, mulai dari katanya murah-murah, ternyata mahal juga rupanya katanya. Gitu ya. Ini. Silakan iya Bu. Sih, kalau harga ya. sih. Harga mulai dari berapa? Ini supaya ada bayang-bayang. Nanti kan takut ini kan mau masuk ke restoran seafood ini kan. Wah, ini mau standby berapa ini kantongnya? Supaya ada persiapan. Silakan boleh. harga kalau berapa? untuk masalah harga itu kita di minimal tuh harga 30.000. 30.000 bisa dapat seafood. 30.000. Iya, 30.000. Sahabat Tribuners, 30.000 Anda bisa nikmati seafood ya, yang fresh, yang sausnya berkualiti. Nah, 30.000 tuh dapat apa aja tuh? Biar Tribuners tahu biar tuh. Tribuners tahu ini. Kalau pakai 30.000 sih hanya untuk satu varian ya, Pak. Iya, tapi bebas pilih. Banyak, tapi bebas pilih ya? semua varian. Satu varian ya. Misalnya kalau dia kerang misalnya kerang darah aja misalnya. Itu aja iya, satu varian. Tapi bebas kepiting pilih. aja boleh? Boleh. Kepiting juga boleh? Boleh. Lobster juga boleh? Boleh. 30.000 lobster ya. Iya. Boleh. Bisa. Sausnya boleh bebas pilih ya, Bu ya? Bisa bebas pilih. Tapi satu varian. Satu varian aja untuk ya. yang original satu itu dia. Original satu 30.000 ya. Per porsi. Itu udah sama minum atau belum? Kalau yang ya? original satu itu hanya untuk varian aja, sama saus sama jagung. Oke. Itu satu ada varian saus sama jagung. Iya. Ya. Kalau untuk yang beberapa varian bisa di paket mixnya. Oke. Paket mixnya harganya berapa, Bu? Itu ada, kita sih di paket mix itu mulai dari mix 2. Mix 2. Artinya dua seafood itu dua varian lah ya. Misalnya kerang campur kepiting boleh. Kepiting dengan baby octopus boleh. Ada 14 item boleh itu ya. 14 varian. 14 varian ya. Ya. Boleh bebas pilih, bebas pilih saus juga. Oke. Itu harganya tadi berapa, Bu? Kalau yang di mix 2 itu yang dua varian itu sekitar 70.000. 70.000 mix 2. Kalau dia misalnya mau porsinya, Bu, mohon maaf ini boleh. Porsinya kalau misalnya dia di kerang-kerangan banyak juga sih, Pak. Banyak juga ya. Kadang malah saya lihat ke waktu ke restonya, ini kan kalau yang mix itu, Pak, ada mix 2 sampai dengan mix 6. Kadang-kadang cuma makan berdua, tapi pesannya mix 6. Wah, dia karena makannya seperti makannya apa ya, banyak gitu. Jadi makan besar tuh. Oke. Karena saking hobinya dan sausnya tuh luar biasa tuh, apa namanya, cita rasa Bu Yuni ini. Saya lihat 2 orang, wah segitu tapi banyak. pesannya mix 6. Mix 6. Karena makanya paketnya itu bukan orang sih. Paketnya itu adalah berdasarkan varian. Jadi kalau 2 orang pun pakainya varian. Iya. Mau pilih 6 jenis, welcome gitu. Bukan hanya orang. Bukan hanya orang ya. Bukan orang. Jadi kadang-kadang kita salah persepsi ya. Salah persepsi itu untuk 6 orang, tapi untuk varian ya. Varian. Size-nya ya pasti gede ya. Gede. Itu boleh bawa pulang kalau misalnya ada lebih? Boleh. Silakan ya. Boleh bawa pulang take away pulang ya. Nah, ini ada mix 2 harganya 70.000, 70.000 itu silakan pilih ya. Ada 14 seafood varian yang silakan sahabat Tribuners pilih. Nah, kemudian mix 3 sampai 6 ya, Bu ya. Mix 3 berapa harganya, Bu? Kalau mix 3 itu sekitar 90.000. 90.000. Itu bisa 3 pilih. 3 pilihan. 3 seafood pilihan ya. Iya. Dan kalau untuk paket yang ada nasi sama minumnya juga kita ada, Pak. Dia di paket ini spesial. Yang paling bestsellernya tuh. Karena paket spesial namanya. Paket spesial. Saya sebelum ke paket spesial ini, mix 3-nya 90.000. Kalau mix 6-nya paling banyak? Mix 6-nya itu sekitar 160.000. 160.000. Udah dapat 6 varian. Boleh bebas pilih variannya, boleh bebas pilih sausnya. Pokoknya free. Makanya tapi sausnya hanya satu ya, Bu ya? Apa ya? Sausnya ada satu ya. Misalnya kalau ini 6 mix 6 ini variannya misalnya sausnya misalnya saus Padang satu aja ya. Nggak bisa 2 jenis saus ya. Nggak bisa mungkin ya. Kalau misalnya mau yang kayak gitu, Pak, person mix 3 2 paket. Yang mix 3 ini Pak Padang, yang mix 3 ini asam manis. Boleh. Bisa. Oke. Gitu triknya. Sama aja ya. Sama aja sama-sama mix 6. 90.000 tambah 20.000 aja. Iya. Tapi mix 3 dapat 2 saus. Oke. Nah, ini tadi Ibu ada cerita spesial ini untuk sahabat Tribuners ini. Apa ini? Itu ada juga di paket spesial namanya, Pak. Itu udah termasuk nasi sama minum. Nasi sama minum. Iya. Berarti kalau untuk berapa orang ini, Bu? Sama kayak tadi tuh, Pak. Varian tadi tuh.
Kalau tadi mix 2 kan, dia hanya mixnya itunya aja. Ya. Tapi kalau ini udah paket lengkap ibaratnya. Paket lengkap. Mix 2, nasi 2, minum 2. Minum 2 sama variasi bisa pilih juga mix 2 tuh ya. Harganya berapa, Bu? Itu sekitar kalau untuk spesial 2-nya di 90.000. Wah, sangat nikmati seafood ya. Spesial 2 udah sama nasi sama minum 90.000 paket lengkap berdua. Iya. Tidak ada tandingan lagi. Oke. Paling tinggi, Bu? Itu sampai di mix 6? Spesial 6. Spesial 6. Oh, spesial 6 ya. Jadi mixnya untuk hanya seafoodnya. Spesialnya ada pakai nasi sama minum. Karena kalau yang di mix itu kan mungkin si tamu tuh atau konsumen itu mau pesan jus, mau pesan apa. Tapi kalau di spesial ini minumnya tuh teh, Pak. Teh. Oke. Teh spesial ini teh lah ya. Oke. Standar teh itu juga bagus lah. Boleh. Karena terlalu apa juga kita butuh teh untuk apa. Iya, tehnya itu bebas pilih lagi. Ada teh apa lagi, Pak? Teh manis panas, teh manis dingin, teh pahit panas. Pokoknya sama Bu Yuni nih, Pak, konsumen dikasih kayak raja bener. Jadi bukan hanya tagline. Kerangnya seafoodnya boleh bebas, sausnya boleh bebas, tehnya boleh bebas pilih. Jadi benar-benar makanya tagline-nya tuh rajanya mukbang kerang, makanan para raja, harganya merayat. Jadi kayak raja semua. Ayo, konsumen tuh ibaratnya pembeli adalah raja, benar-beneran. Jadi sahabat Tribuners ya, ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa, di mana bisnis ya, kita tahu selama pandemi untuk membangun bisnis itu kesulitannya sangat luar biasa sekali. Betul. Ya. Sangat tidak mudah sahabat Tribuners. Namun hari ini ada restocking keras di mana memberikan value yang tinggi ya. Bisa nikmati seafood dengan kualitas laut dan kualitas seafood yang sangat fresh, langsung diambil dari Belawan ya kalau nggak salah ya. Macam-macam sih, Pak. Macam-macam ya. Tapi langsung dari rumah produksinya di Belawan. Rumah produksinya di Belawan ya. Tapi itu langsung di nelayan-nelayan langsung yang bekerja sama ya. Artinya langsung kita nggak ke pengepul. Nggak ke pengepul, nggak ada lewat hari ya. Langsung ke lokasi untuk ambil. Sahabat Tribuners bisa bayangkan langsung dari nelayannya. Artinya tingkat kesegarannya itu sangat tinggi sekali. Nah itulah yang menjadi garansi untuk kesegaran dari seafood yang oleh King Keras ini. Jadi bukan hanya karyawan tuh, Pak, ya kan? Nelayannya menjadi produktif. Ya, yang pegawai-pegawai yang rumah produksi jadi produktif. Jadi ini efek dominonya yang Bu Yuni ciptakan karena niat baiknya itu banyak ya. Banyak yang terangkat. Bisnis ini kalau bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak pasti akan diberkati ya. Pasti. Betul. Sampai sekarang ini membuktikan bahwa selama pandemi banyak orang yang mengatakan bahwa bisnis ini sulit dan sebagainya. Tetapi di mana kalau kita mau ada kemauan, ada tekad yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik, di situ pasti ada jalan. Seperti hari ini. Contohnya Bu Mayuni dengan restocking kerangnya sudah 6 cabang dan ini membuktikan bahwa mau nambah lagi nggak nih, Bu? Rencana. Mudah-mudahan. Nambah lagi tuh, Pak. Berarti potensinya bakal terus karena niatnya mulia tuh, Pak. Niatnya mulia, mau bantu orang, ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi yang Bapak bilang tadi tuh, dia berkati terus. Iya. Diberkati terus ya. Nah ini mungkin ingin nambah terus. Mungkin ada kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya atau bekerja sama, itu boleh aja ya dihubungi ya. Bisa. Boleh, Pak. Oke, sahabat Tribuners ingin mungkin bertanya-tanya, belajar bisnis ya dari Bu Mayuni langsung, silakan. Bu Mayuni bukan hanya memberikan masakan seafood yang enak untuk Anda, tetapi mau sharing ilmunya, sharing ya bagaimana berbisnis dengan sahabat Tribuners semuanya. Untuk hubungi WhatsApp atau telepon di Instagram aja ya, Sekarang nanti di sana di DM. Silakan atur jadwal ketemu. Mungkin mau cerita-cerita tentang bisnis resto, silakan ya. Atur jadwal ketemu dan atur jadwal untuk bisa bahas bersama, sharing bersama King Sekarang. Ada taman dari Bu Mayuni? Kalau saya rasa sih nggak ada, Pak. Udah cukup kayak cukup tadi ya. Pak ya. Tinggal datang aja, DM saja ya. Nanti diskusi detailnya di apa ya kan? WhatsApp atau Instagram. Nah ini sampai selama ini kan sudah 6 cabang di Medan ya, Bu ya, dan di luar, sampai satu lagi di luar Medan di Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Ini bagaimana komunikasi atau promosinya, Bu, sehingga kenapa kok bisa seperti ini, orang jadi lebih tahu paket dan sebagainya apa? Ini kan cukup dahsyat juga nih perkembangannya. Bagaimana komunikasi, promosi yang dilakukan?
Kalau kita sih pakai Facebook Ad juga ada. Ada Facebook ya. Ad, di Google, ya. Justru Google yang paling luar biasa ini Tribun, Pak. Supportnya tuh. Ya. Tribun luar biasa tuh. Ya. Tribun hanya memberikan fasilitas, ya. Memfasilitasi terus para UMKM, para pebisnis yang baik kita angkat, yang baik, yang mulia kita dorong supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Makanya Tribun ini mudah-mudahan jadi media nomor 1 nih. Kita doakan ya. Kita doakan juga King sekarang menjadi memang rajanya seafood nanti ya. Amin. Ya, kita doakan ya Pak ya. Betul, rajanya kita doakan sama-sama nih sama ini. Rajanya seafood ya, karena misinya mulia sekali. Iya, betul. Dan kedepannya apa lagi yang ingin dikembangkan? Apakah hanya seafood atau mungkin ada? Rencananya sih memang selain seafood kita ada, cuman belum Pak. Masih fokus riset bagus dulu ya, riset dulu. Iya, karena Bu Yun ini kalau cerita sama saya tuh dia mau melangkah selanjutnya dia harus detail dulu. Pondasinya kuat dulu baru. Iya, karena gini, kalau produk launching itu memang sangat hati-hati ya Pak. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan masakan, taste ya. Kalau kita bagus, maka orang akan repeat. Karena lidah dan memori otaknya sudah ada. Oh ini enak, saya akan cari lagi. Tapi kalau sudah launching pertama sudah mungkin kualitinya atau apanya itu pasti akan menjadi memori yang sangat tidak baik ya, sehingga akan datang enggak lah ini jelek di. Ini juga sebuah pembelajaran ya. Mungkin dari segi bisnis ada yang ingin Bu Mayuni sampaikan kepada sahabat Tribuners cara-cara berbisnis yang bagaimana bisa sesukses ini. Apa saja yang harus dipenuhi, yang tadi kan quality ya, dan kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Nanti Pak Ricky bisa tambahkan apa lagi Bu yang supaya tips untuk berhasil. Kalau saya rasa sih di servisnya juga harus ya, dari pelayanan dari pelayanan staff juga harus, karena kan kita kan pada dasarnya manusia itu kan kalau kita nggak di servis kayaknya kurang ya Pak ya. Iya. Nah, jadinya dari situ sih saya rasa. Mungkin membuat mereka menjadi nyaman ya. Nyaman Bu, ya? Iya. Dihargai mungkin ya Pak ya salah satunya ya Pak. Jadi mungkin dari situlah pelayanan sebenarnya. Pelayanan. Oke. Mengenai pelayanan, kira-kira contoh-contoh sederhananya seperti apa ya Bu ya? Ramah. Ramah. Okay. Terhadap pelayan waktu pas mereka datang menyajikan, menanyakan menu ya. Ramah, senyum, itu kadang kita senang gitu kan kalau kita kalau pegawai itu ramah, jadi kita ngerasa gimana gitu nyaman juga nyaman ya, Bu, ya. Itu sih. Dan itu ada diberikan pelatihan secara terus menerus atau diingatkan atau bagaimana Bu? Ya pelatihan awalnya ada namanya juga manusia kadang suka lupa ya suka Pak lupa. ya. Ini mencegah lupanya bagaimana ya? Kadang kalau udah rame tuh lupa mereka kan mau cepat gue. Ayo Pak nih mana Pak pakai kan gitu kan. Jadi selalu diingatkan kalau rame pun harap senyum gitu kan. Nah kadang kan lupa Pak mereka udah rame sibuk tuh dengan paketannya sendiri gitu. Karena untuk memberikan pelayanan mereka udah dikejar sama waktu ya. Iya benar Pak. Oke, berarti yang pertama kualitas ya, kemudian kedua ada pelayanan ya, pelayanan yang bagus kepada pelanggan. Menurut Pak Ricky, di industri makanan dan resto ini produk pelayanan memang hal yang sangat utama ya. Ya, faktor utamanya itu sangat penting karena memang konsumen saat ini Pak, ketika kita lihat itu sudah sangat cerdas, ya berbeda dengan yang zaman 20 tahun yang lalu. Apa yang disajikan ya sudah legowo saja. Di saat ini nggak bisa kita cuman hanya sebatas pelayanan standarnya itu standar bawah, nggak bisa. Maka akan tergerus sama persaingan di pasar. Nah, Bu Yun ini kan saya lihat juga luar biasa Pak. Seorang ibu rumah tangga dengan mengurus 6 cabang, tapi mudah, bisnisnya tuh jalan gitu loh, bisa autopilot. Nah itu makanya saya tertarik untuk membina untuk sharing-sharing dari Asosiasi Chef Nasional Indonesia. Ya gimana caranya ibu ini bisa menjalankan bisnisnya secara autopilot. Maka dia di rumah aja nih. Saya di rumah Pak. Hanya kontrol dari sistem aja Pak. Jadi semua digitalisasinya tuh udah jalan. Satu lagi digitalisasi ya, Pak ya. Berarti sahabat Tribuners membangun sukses di dalam bisnis tadi ya sudah di-sharing oleh
Bu Mayuni, pertama adalah kualitas ya. Betul. Yeah. Kualitas produk maupun kualitas pelayanan harus tinggi. Tidak seperti ya katakanlah asal-asalan atau yang penting ada. Bukan seperti itu. Kita harus memiliki keunggulan. Nah, kalau di marketing itu adalah keunggulan. Betul. Ya? Diferensiasi bisnisnya seperti apa? Apa yang bisa diberikan value, nilai-nilai kembali kepada customer. Mengapa banyak bisnis yang tidak berhasil? Karena terlalu berorientasi kepada produk. Betul. Sepertinya ya kita menjual produk, padahal produk itu belum tentu diminati dan belum tentu unggul ya. Betul. Nah, kita harus unggul di produk seperti hari ini adalah bukti konkret. Selagi ada kemauan pasti ada jalannya. Keunggulan di produk ya. Betul. Produk jelas ya. Betul. Produk berkualiti. Ada saus, 4 jenis saus yang memang standarnya tinggi. Kemudian seafoodnya ada 14 varian seafood yang fresh, yang memberikan kepada pelayanan kepada customer dan tentunya bersih ya, higienis. Nah, kemudian yang ketiga strateginya biasanya jarang ini ketemu. Bisa dapat quality bagus tapi harganya kompetitif, terjangkau. Ini yang sangat sulit. Biasanya kalau quality tinggi, pasti cost-nya kita akan tinggi karena untuk membuat bagus tuh biayanya tinggi. Betul. Nah, ini juga karena efisiensi, karena strateginya Bu Mayuni kerjasama dengan para nelayan langsung, tidak melalui perantara-perantara sehingga bisa memberikan efisiensi biaya. Inilah yang diberikan kepada customer. Betul. Langsung ke end user sehingga harganya menjadi kompetitif. Betul. Kita bisa buat barang bagus, tapi harganya nggak karuan mahal tinggi juga menjadi faktor pertimbangan ya. Benar. Susah juga jualnya ya. Jadi ada 3 dan ditambah lagi pelayanan. Benar. Pelayanan yang baik pada saat on the spot ya, Pak ya on the spot ya. Betul. Bapak merasakan seperti itu? Nah, itu menarik, pada saat kunjungan survei di restonya Bu Mayuni. Saya justru belajar risetnya tuh dari situ tuh. Ternyata Pak, konsumen rumah makan bukan hanya butuh makan. Betul. Konsumen rumah makan bukan hanya butuh makan. Walaupun makanannya enak, tapi ketika disajikannya secara tidak sopan, tidak menghargai orang, tidak menghargai orang. Nah, itu dengan seketika orang akan cuman 1 kali trial saja, itu tidak akan balik lagi. Tapi di tempat Bu Yuni ini orang berulang-ulang, selain cita rasanya enak, pelayanannya baik. Nah, itulah saya membuktikan, ternyata konsumen sekarang sudah lebih cerdas dan lebih selektif. Ternyata konsumen rumah makan bukan hanya butuh makan. Konsumen rumah makan jadi saya riset yang ke kawan-kawan yang lain waktu saat di ASNI begitu juga. Konsumen hotel bukan hanya butuh kamar. Nah, itu terlihat itu Pak. Jadi konsumen rumah makan bukan hanya butuh makan itu. Begitu itu dijaga oleh Bu Yuni, maka King Kerang itu akan jadi top of mind di konsumennya. Jadi dia akan loyal. Betul. Nah, itu yang perlu dijaga tuh. Betul. Sama yang bagi para pengusaha yang baru mau mulai mungkin newcomer. Nah, itu jangan hanya cuma fokus sama produk. Tapi banyak yang mengenyampingkan bagaimana pelatihan di karyawannya. Bisa nggak itu dilanjutkan atau didalemin lagi? Karena percuma. Begitu kita punya produk bagus, begitu tersampaikan sama konsumen tidak sesuai dengan harapan, maka produk itu hilang. Betul ya. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa ya yang disampaikan oleh Pak Riki, Asosiasi Salesman Nasional Indonesia ya. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina yang sudah sangat banyak membina UMKM menjadi sukses ya. Kesuksesan para wirausaha adalah kebanggaan dan kebahagiaan dari Pak Riki dan senang gitu ngelihat dari awal senang kan luar biasa ya. Nah, ini tadi sudah diuraikan strategi dan sebagainya. Kedepannya pasti kan banyak kompetisi ya. Pasti. Itu apa yang sudah dipersiapkan? Mungkin karena kan apakah misalnya kalau bisnis kan biasanya kan bisnis ini Pak Riki ya. Tidak berhasil di A, nanti di klinik-klinik itu udah ngikuti itu, Pak Riki. Mitu strategi. Misalnya contoh lah, udah lama sekali. Misalnya jualan, misalnya si A, mie balap semua nanti banyak mie balap. Kemudian ada jual ikan cupang, nanti semua cupang seperti itu, semua ngikut. Benar. Ini bagaimana?
Nah, apakah sudah terpikir ke arah sana untuk supaya tadi sudah ada ya untuk produk-produk baru ya. Nanti Pak Riki tambahkan sedikit ya. Betul. Bagaimana supaya UMKM ini bisa terus tidak hanya puas terhadap apa yang sudah dicapai. Ini kan masalahnya kalau orang sudah berhasil kan biasanya puas ya. Iya. Bagaimana supaya bisa ini tumbuh-tumbuh terus menjadi sebuah perusahaan yang semakin lama semakin kuat ke depannya. Nah, sebelum ke Pak Riki, Bu Mayuni dulu sedikit. Mungkin ada sudah terpikir nggak bagaimana ke depannya? Sebenarnya sudah ada pasti ya? Pasti nanti ada trouble di situ lah ya. Iya. Jadinya kita harus ya tetap di salah satunya sih di pelayanan itu juga, Pak. Di pelayanan ya. Okay. Jadi kalaupun misalnya supaya orang datang repeat terus ya. Karena kan kalaupun kita apa namanya ya? Produk-produk jenis makanan. Tetap di pelayanan itu sih saya rasa. Oke. Selain produk atau menu, tapi pelayanan ini, servis ini menjadi sangat penting ya. Fresh dan 3 ini ya. Menu boleh tambah, tetapi servis ini jangan sampai. Iya. Nah, dari Pak Riki, nah itu tambahan untuk itu saya udah ingetin juga sama Bu Yuni. Ya. Ketika kita booming di dalam suatu bisnis, ketika kita booming, maka itu ada mitu. Orang akan copy, contoh, kemudian inovasi. Iya. Nah, pasti akan copy, paste, siap itu inovasikan sedikit. Seperti handphone ya Pak ya. Handphone. Dulu Samsung, sebelum Samsung Nokia. Dia ada zaman-zamannya. Benar. Tetapi yang bisa inovasi dan bisa perbaiki maka akan bertahan. Di industri resto ini seperti apa? Industri resto ini unik ya. Maka yang akan dipertahankan adalah yang saya bilang sama Bu Yuni, ada diferensial. Orang mungkin bisa membuat menu yang sama dengan nama yang sama, tapi tidak bisa dengan cita rasa. Oke. Cita rasa sampai kapanpun jangan pernah dirubah. Oke. Nah, itu dikunci. Yang kemudian adalah pelayanan uniknya. Oke. Nah, langkah selanjutnya lagi, beliau ini kan sangat religius orangnya Pak. Oke. Sangat religius. Jadi dia sedekahnya itu banyak. Oke. Ya, dia selalu mengedepankan sedekah. Ya. Oke. Nah, itu juga yang membuat saya rasa beliau ini makanya di tahun 2021 awalnya cuman punya bocah Pak. Oke. Orang di saat pandemi spending money Pak. Iya. Nah, ini saya pikir apa juga nih? Luar biasa juga nih ibu satu ini gitu. Iya. Ya, ibu rumah tangga, orang biasanya pandemi spending money, tapi beliau di awal tahun di 2022 malah langsung buka gebrak 3 cabang sekaligus. 3 cabang lagi. Di bulan Januari. Nah, itu juga tuh Pak. Ya, yang mesti kita sharing ke kawan-kawan yang yang mau buka usaha dan yang penting berani nih. Oke. Masalah uang? Nah, kan perlu uang Pak buka bisnis. Nah, itu dia Pak. Ya kan nggak semua orang seperti mungkin memiliki modal besar. Ini bagaimana untuk UMKM lah supaya bisa menolong banyak orang. Bu Yuni ini justru menemukan suatu sistem partnership Pak. Oke. Jadi bukan ambil dari kafe langsung buka sendiri kingkerang, enggak. Justru dia berpartner sama kafe-kafe yang sudah ada, ya berdiskusi, punya visi yang sama dengan para pemilik kafe. Ayo kita mau merekrut lapangan pekerjaan ya Bu. Oke. Sama-sama lah ya. Sama-sama. Itu sistem bagi hasil atau sewa atau bagaimana? Partner jadinya. Partner ya. Oke. Berarti mereka juga mendapatkan profit dari perkembangan bisnis ini ya. Nah itu jadi sistemnya tuh unik nih Pak. Bisnisnya beramal, udah kayak gitu bersedekah, udah kayak gitu sambil juga berbisnis tapi autopilot. Jadi banyak hal yang saya bisa riset bahwa bagaimana bisnis itu nggak perlu dana besar. Yang kedua tuh kayak ibu-ibu nih yang mau membantu ekonomi suaminya misalnya gitu kan. Nah, bisa tetap mengurus rumah tangga tapi bisnis jalan autopilot. Nah, inilah yang dilakukan. Oke. Jadi ibu-ibu tuh yang anak muda jangan kalah nih sama ibu rumah tangga, ya kan? Sudah 6 cabang. 6 cabang. Luar biasa. Ya, semoga pembicaraan ini bisa menginspirasi ya. Yang selama ini mungkin kita keterbatasan dana, keterbatasan akses ya. Tapi sekali lagi pasti ada jalan keluar
kalau kita ingin menjalankannya, benar, mencari solusi dan kemudian memberikan yang terbaik. Tadi menjalankan bisnis sudah di-sharing oleh Bu Mayuni dan ditambah lagi oleh Pak Riki ya. Pertama quality, standar quality, dan kemudian ya partnership supaya bisa dapatkan harga yang terbaik. Benar. Ya. Kemudian yang ketiga, yang jauh lebih penting adalah pelayanan itu ya. Number one. Dan banyaklah berbuat baik. Itu utama. Itu utama ya. Itu utama. Harus bermanfaat bagi orang banyak. Yang seperti yang dilakukan oleh Bu Mayuni. Bukan hanya profit itu di situ, iya, bagian itu di-sharing kepada masyarakat kembali supaya berkahnya tetap ada dan bermanfaat bagi orang lain. Betul. Nah, ini pertanyaan last question untuk Pak Riki ya. Bagaimana supaya ini kan Pak Riki kan banyak membina UMKM ya Pak ya. Mendorong UMKM dan kemudian dari segi penjualan, manajemen dan sebagainya. Kan di Asosiasi Sales Nasional Indonesia ini kan banyak pakarnya di dalam ini ya. Iya, banyak pakarnya di seluruh Indonesia. Dan termasuk mendorong banyak UMKM pebisnis itu menjadi sukses. Kalau profesional menjadi semakin baik dan profesional. Benar. Kedepannya untuk Bu Mayuni ini supaya tumbuh kembang dan menjadi lebih cabangnya semakin banyak. Apalagi yang mungkin Bapak ingin sharing? Mimpinya saya mau tawarkan sama Bu Yuni ya, bagaimana udah nih autopilot, udah melek digital nih. Digital sudah lagi ya? Sudah melek digital. Gimana kalau mungkin sistemnya bukan hanya franchise lagi. Bagaimana caranya King Kerang jadi startup yang nasional? Wah, tuh kalau think big-nya tuh. Ya, kita harus berpikirnya besar tuh. Bagaimana King Kerang bisa jadi levelnya startup. Ya, kalau sekarang kan manual tuh. Ya. Satu-satu ya. Satu. Ya paling step keduanya apalah? Franchise. Nah, ini bagaimana? Ayo think big berapa tahun ke depan? Toh buktinya bisa, Pak. Bisa. Tahun 2020 belum ada apa-apa. Iya. Ya, 2021 buka 3. Iya. 2022 langsung buka 3 lagi anak. Luar biasa. Luar biasa apa pergerakannya? Ya, oke, terima kasih Pak Riki yang sudah sharing banyak dan mencerahkan bagi banyak UMKM. Artinya semua memiliki kesempatan untuk sukses di dalam bisnis. Dari Bu Mayuni, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin sahabat Tribuners atau ibu-ibu rumah tangga supaya mereka bisa berjuang untuk termotivasi untuk berbuat bisnis yang lebih baik lagi. Silakan Bu Mayuni. Ya, kalau menurut saya sih harus dilakukan ya. Apa yang mau kita jangan menunggu lagi gitu. Lakukan sekarang kalau bisa, jangan menunda waktu. Gagal itu biasa ya. Gagal adalah perjuangan. Iya. Saya ada satu kata tuh. Saya kayak Bu Yudi bilang tuh, Om Bob Sadino bilang dulu, bisnis apa yang paling bagus? Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang bukan ditanya-tanya. Jalanin aja. Nanti kita tahu tuh ilmunya apa sendiri. Gitu sudah, Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riki, Bu Mayuni ya. Sama-sama Pak. Semoga luar biasa. Ketua Pembina Asosiasi Sales Nasional Indonesia yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Sian. Memberikan dukungan kepada para UMKM. Semoga para UMKM ini semakin hebat, semakin dahsyat. Terima kasih Bu Mayuni yang sudah bersedia hadir di studio untuk menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Semangat buat yang terbaik buat UMKM di Indonesia semakin maju dan berkembang. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah. Terima kasih Tribun. Terima kasih Tribuners.